sedot yang energi positifnya sebanyak mungkin biar kita optimal gitu. Pasti fly granatif kayaknya ya, karena Fly? kurang tidur kan, kita kurang tidur begitu oke kan Dok? Wiwin, yes. Anis, Apenda ya. Ini mana Riza? Ada? WC kali ya? Toilet kayaknya. Riza HP-nya belum masuk kayaknya nih. Ya, HP masuk. Ada HP Saya sih yes, nggak tahu Mas Anan loh. Indonesia aja. Pak Giri, ayo teh. Giri ya? Saya ya. Yes. Gir, nanti yang khusus matras satu tempat. Ini nanti kalau nyari masih saya. Oke, siap. Kalau tentara dulu. Udah masuk ya. Zahra. Wah, batunya bagus ya, sampaikan syukurnya gitu ya. Udaranya bersih ya, sampaikan syukurnya. Intinya hadirkan selalu cahaya ilahi di setiap nafas. Jadi hari ini adalah challenge kita untuk menghubungkan diri kita dengan alam semesta, angkasa dan bawah, dengan Tuhan yang Maha. Itu sebabnya kita nggak bicara. Yes, jadi walking meditation. Oke, saya mau bikin urutan dulu. Oke, Tuan Adam tukeran sama dia. Bu Indah tukeran sama dia. Teh Weti tukeran sama Sally. Anis tukeran sama Sally. Sally ya, salah. Rani. Anis sama lalu Dini tukeran sama Sally. Ya. Lalu Zahra red point. Kalau gas stabil Deweti tenang. Kita mulai nafas ya, tarik nafas. Mulai nafas terusnya. Buang nafas. Tarik nafas lewat hidung. Buang. Sekarang pakai suara, tarik nafas, buang nafas. Lagi, tarik nafas, buang nafas. Satu kali lagi, tarik nafas, buang. Yes, oke. Ya, sahabat Luna Yoga, ini kita tim belakang panggung. Saya bersama siapa? Giri. Yes, bersama Giri. Kita akan menuju puncak bukit. Karena nanti teman-teman yang lain akan yoga di sana. Mereka sedang walking meditation. Mereka sedang jalan hening. Jaga jarak, jadi kita lepas dengan perbedaan 15 langkah.
menghirup udara segar. Yes, Giri, betul? Yes. Yes. Bandung. Sebentar lagi kita melihat batu bermanit. Makan batu manit. Yes, ini batu bermanit. Jadi yang mau kesini silahkan kesini. Batu bermanit. Memberi ruang merenung, menjadi bijak, bersih hati, bahagia, dan seimbang bukan sekedar tahu. Ia bukan berhenti jadi pengetahuan. Kita harus mau terjun, bisa jadi hanyut atau berenang langsung dalam pengalaman menjadi ilmu laku. Merenung adalah memikirkan sekaligus merasakan apa yang sudah kita lakukan dalam keheningan. Yang paling ingin saya lepaskan itu sebetulnya adalah ketakutan, karena banyak hal-hal yang dari dulu ingin dilakukan atau banyak waktu kesempatan, tapi karena ketakutan, karena pemikiran saya sendiri gitu, itu jadi tidak terlaksana begitu. Mungkin saya orangnya sangat menghitung, sangat mempersiapkan masa depan, tapi
tidak hidup di masa ini begitu. Banyak menghambat, terlalu banyak berpikir dan tidak hidup di masa sekarang. Jadi di saat ada waktu sejenak itu saya berpikir gitu, berefleksi kalau memang ketakutan tidak pernah ada habisnya. Setiap hari bahkan setiap jam itu punya ketakutannya, kekhawatirannya sendiri. Tapi yang bisa saya lakukan adalah hidup di saat ini dan di sini. Saya juga tulis satu orang yang saat ini paling menginspirasi saya itu adalah sahabat saya. Namanya. Tapi kalau bisa dibilang relasi kami itu tidak seperti sahabat yang pada umumnya karena kami dua orang yang sangat berbeda, dua orang yang bergerak sama-sama di hal yang sama tapi dengan cara yang berbeda. Dan bahkan di saat ini pun hubungannya tidak baik gitu karena cara dia memperlakukan saya sangat tidak baik, sangat tidak respect, sangat tidak nyaman. Tapi yang saya hanya tahu dia memang orang baik. Apa yang saya pelajari dari dia adalah partner sparring saya. Interaksi dengan dia itu membuat saya selalu ingin menajamkan diri. Dan saya juga belajar bertemu orang seperti dia, berarti ya manusia memang banyak karakternya dan saya belajar menerima hal-hal itu. Mungkin seperti itu, Ibu. Kalau yang menginspirasi saya adalah saya. Itu saya. Dia yang memotivasi saya walaupun dengan cara yang membuat saya merasa menjadikan saya merasa jadi korban. Saya merasa menjadi saya tahu dia menyayangi saya. Saya tahu dia sangat mencintai ketiga anak-anaknya dan juga cucu-cucunya. Tapi dengan caranya, dengan cara yang mungkin kalau untuk saya itu tidak menyamankan, dengan cara memberikan saya mindset yang justru membuat saya merasa kalau saya tidak berarti, kalau saya selalu berbuat salah. Tapi setelah beliau nggak ada, saya tahu bahwa itu adalah caranya dan mungkin memang dengan begitulah dia begitulah yang dia rasakan pun dulu. Jadi berulang kepada saya, kekerasannya itu justru membuat saya jadi lembek, kekerasannya justru membuat saya jadi lemah. Tapi ya memang, tapi setelah dia nggak ada, saya sangat merasakan kehilangan yang gak ada duanya. Jadi saya masih mencari-cari pegangan. Nah, efek dari didikan mama saya yang keras itu adalah membuat saya jadi orang yang tidak percaya diri, yang sangat resah, yang merasa tidak pernah bisa berbuat baik, berbuat cukup baik, selalu merasa kurang. Dan itu mengakibatkan saya selalu punya rasa resah dan cemas, selalu cemas, dan saya selalu berasumsi, selalu berpraduga, yang membuat saya banyak membuat kesalahan-kesalahan, mengambil keputusan-keputusan yang salah dalam hidup saya. Tapi ya ternyata dengan itu, setelah saya sampai pada tahap ini, setelah mama udah gak ada, saya merasa bahwa memang ya itu adalah bagian dari prosesnya yang untuk membentuk seorang saya. Dan sekarang tugas saya adalah untuk melepaskan rasa cemas dan rasa resah dan lebih percaya pada segala yang terjadi, lebih percaya pada Tuhan, bahwa semua itu sudah ada yang mengatur, bahwa Tuhan itu ada. Jadi saya sebenarnya nggak usah ketakutan. Tanpa mama, tanpa
saya pun bisa berjalan. Saya adalah manusia yang cukup mandiri. Saya bisa dan saya akan bisa berjalan sesuai dengan yang saya mau, dengan saya merasa nyaman pada diri saya sendiri. Bapak selalu bilang setiap kali saya kecewa, dia yang selalu ngingetin bahwa kita nggak rugi kehilangan pengkhianat, nggak rugi hidup sendiri, nggak rugi kalau kerja ikhlas, taat aja pada aturan, dan teguh aja sama pendirian. Itu yang selalu Bapak bilang, nggak apa-apa sendirian, tapi kamu tahu kamu nggak sendirian. Bapak selalu ada. Kapanpun saya butuh, Bapak selalu ada. Terima kasih, saya mau bersyukur punya ayah yang baik. Life will lead the way. Merujuk pada hidup yang kita jalani, hidup yang berisi pertanda. Hidup itu menjadi bermakna ketika kita bisa melihat pertanda dalam kehidupan dan menangkap pertanda itu sebagai petunjuk dan pengetahuan untuk memperbaiki diri atau maju di jalan yang lurus. Karena memang kehidupan yang kita jalani adalah sebuah perjalanan. Di belakang hidup itu ada yang maha kuasa. Maka menjadi selaras adalah jalan menuju fitrah. Kita beryoga, merawat hidup, dan pengalaman hidup akan membawamu ke jalannya. Perjalanan menuju hati yang paling dalam sifatnya sangat pribadi. Tidak ada benar dan salah. Tidak ada penghakiman dalam prosesnya. Yang ada hanyalah perjalanan diri kita mencari cahaya ilahi. Yang ada adalah kejujuran kita mencari kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan.